Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna wa da'watul musafiri al-hadis. Hadirin sidang Jumat yang tentunya hanya mengharap ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kebutuhan manusia adalah bepergian. Bepergian menjadi sebuah kebutuhan agar manusia dapat menjadi makhluk sosial dalam arti sesungguhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menggambarkan ragam syariat hikmat tentang safar bagi musafir. Yang pertama, perjalanan seorang musafir harus menjadi lahan meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah menggambarkan fenomena bangsa Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ayat itu menggambarkan bangsa Quraisy berbeda dengan bangsa yang lain. Dahulu kala bangsa yang lain mengadakan perjalanan terbatas pada bulan-bulan yang aman saja. Karena ada beberapa bulan yang kebiasaan mereka senantiasa berperang. Di antaranya di bulan-bulan selain bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Safar. Maka selain 4 bulan itu bangsa Arab senang berseteru. Berbeda dengan kaum yang lain, bangsa Quraisy digambarkan oleh Allah rihlatash shita'i was-sayf. Mereka mampu mengadakan perjalanan baik ketika asyita'u, musim dingin, menuju Yaman, negeri Yaman, was-sayf, dan ketika musim panas mereka menuju Syam. Surat ini mengisyaratkan secara mantuk bahwa kenikmatan yang diterima oleh bangsa Quraisy begitu besar karena perdagangan mereka baik ke Yaman ataupun ke Syam tidak terhalang dengan segala hal yang menghalangi bangsa-bangsa yang lain. Apa yang menjadi sebab? Tentunya bukan tanpa apa-apa, tapi ada satu karunia dari Allah yang digambarkan olehnya. Falyabudu robba hadal bait. Wahai bangsa Quraisy, karena kalian telah dimudahkan bepergian tidak seperti bangsa yang lain, maka beribadahlah kalian kepada Tuhan pemilik rumah ini. Itulah jawabannya ikhwatu iman. Kemuliaan bangsa Quraisy mampu bepergian dalam kondisi aman. Awal bulan, akhir bulan, awal tahun, akhir tahun. Kenapa? Karena mereka dihormati oleh bangsa-bangsa yang lain. Merekalah pemegang kunci Ka'bah. Merekalah negeri di mana ada Baitullah didirikan. Maka bangsa-bangsa yang lain merasa hormat. Bangsa-bangsa yang lain menaruh kemuliaan kepada orang-orang Quraisy. Dari hal itu kita mengambil pelajaran.
Ketika hari ini kita bepergian kemanapun merasa aman, nyaman, tentram, tidak ada gangguan, tidak ada rintangan apapun, maka selayaknya ini menjadi pendorong bagi kita yang sedang bepergian. Falyabudu rabb hadzal bait. Tingkatkanlah ibadah kepada Allah, sang pemilik Ka'bah, sang pemilik langit dan bumi, sang pemilik jiwa-jiwa kita yang sedang bepergian. Yang kedua, ikhwatu iman, seorang musafir selayaknya mengetahui fasilitas-fasilitas apa saja yang telah disiapkan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah, agar safar itu kemudian menjadi perjalanan yang penuh dengan ridhonya. Yang pertama, Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajabat, yang pasti diijabah oleh Allah, tentunya dengan syarat dan ketentuan. Seseorang musafir itu membebaskan perutnya dari makanan hal yang haram, baik haram zati ataupun haram irdi. Tentunya seorang musafir itu terbebas dari berbagai dosa besar. Maka ketika dia bersafar, dia termasuk kepada 3 hal yang menjadi doa mustajabat. La syakka fihinna, kata Rasul. Tidak ada keraguan dalam 3 hal tersebut. Yang pertama yang pasti diijabah doanya adalah da'watul madlum, doa orang-orang yang didolim. Bahkan para ulama menggambarkan, andaikan yang terdolim itu seorang yang kufur, seorang yang di luar Islam, dalam konteks terdolimnya, dia akan diijabah doanya oleh sang pemilik dirinya. Kemudian yang kedua, wa da'watul musafir, dakwah orang-orang yang sedang dalam bepergian. Kemudian yang ketiga, wa da'watul walidi ala waladihi, doa seorang ayah, seorang ibu kepada putra dan putrinya. Maka inilah ikhwatu iman rahimakumullah, perjalanan musafir, perjalanan rihlah harus menjadi perjalanan yang penuh dengan doa. Naik kendaraan, turun dari kendaraan dalam kondisi santai, penuh dengan doa. Kenapa? Karena perjalanan itu adalah perjalanan mustajabatud dakwah. Yang kedua, fasilitas yang telah disiapkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulnya adalah terkait wudu dan tayamum. Oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam Al-Qur'an, wa in kuntum mardo, dan jika keadaan kalian sedang sakit, au ala safarin, atau sedang bepergian, au jaa ahadum minkum minal ghaiti au lamastumun nisaa falam tajidu ma'an. Yang ketiga, jika tidak menemukan air ketika beres dari buang air besar, ketika beres dari berhubungan badan. Artinya dalam hal ini ada 3 sebab, ikhwatu iman. Tentunya perlu kita pahami dengan utuh bahwa perintah selanjutnya dari Allah yang merupakan rukhsah, fatayammamu, maka tayamumlah, ada 3 sebab. Yang pertama, mardo, sakit. Yang kedua, au ala safarin, ketika bersafar. Yang ketiga, falam tajidu ma'an, tidak menemukan air. Seseorang sakit tapi ada air, bolehkah dia tayamum? Boleh. Termasuk seorang yang sedang safar menemukan air, apakah dia boleh tayamum? Boleh. Maka dalam hal hukum, seorang musafir, seorang yang sedang bepergian, boleh dia memilih antara 2 hukum. Yang pertama ada hukum azimah, hukum asal, yakni tetap berwudu. Yang kedua ada hukum rukhsah, hukum keringanan, yakni dia mengambil tata cara tayamum.
Mana yang paling utama? Dalam hal ini Rasulullah SAW setiap bepergian lebih sering wudu dibandingkan tayamum. Tapi dalam hal ini juga para sahabat ketika bepergian lebih sering tayamum dibandingkan berwudu. Artinya ikhwatu iman, tidak semata-mata para sahabat mengambil kesimpulan, kecuali ketika itu Rasulullah yang menjadi hakim syariatnya. Dalam hal ini para ulama menggambarkan, baik mengambil wudu ataupun mengambil tayamum, keduanya sah sebelum melaksanakan sholat. Ikhwatu iman, inilah fasilitas kedua yang disiapkan oleh Allah untuk mereka yang sedang bersafar. Sebagian umat Islam berpemahaman bahwa seseorang yang melaksanakan tayamum itu ketika bersafar itu ketika merasakan takutnya. Artinya ketika perasaan itu tidak ada, maka rukhsah itu menjadi tidak ada. Maka dalam hal ini ayat tersebut menggambarkan bahwa yang menjadi ilat dari tayamum itu bukanlah karena takut atau tidaknya, tapi karena safarnya. Maka menjadi pendorong bagi kita semua, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat ketika kita safar. Fasilitas tayamum, fasilitas wudu ini menjadi bagian kemudahan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Khatiman rahimakumullah. Terkait tata cara tayamum, Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 347 dan riwayat Muslim nomor 368. Ada dua cara tayamum. Yang pertama, Rasulullah tidak mengucapkan apapun sebelum tayamum. Yang kedua, tata cara yang pertama adalah Rasulullah menepukkan kedua telapak tangannya ke bagian yang di situ dipastikan ada debu. Setelah ditepuk, kemudian Nabi mengusap telapak tangan kanannya, kemudian mengusap telapak tangan kirinya, kemudian Nabi mengusap wajahnya. Itu cara yang pertama, dan setelah itu kita sah melaksanakan sholat. Cara yang kedua, keterangan ini pun dijelaskan dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa cara yang kedua adalah Nabi menepukkan kedua telapak tangannya, kemudian Nabi meniup kedua telapak tangannya, kemudian Nabi mengusap wajahnya, kemudian Nabi mengusap telapak tangan kanan, kemudian mengusap telapak tangan kiri. Artinya perbedaannya adalah apabila tidak ditiup dahulu, maka yang pertama adalah telapak tangan dulu, kemudian wajah. Tapi jika ditiup terlebih dahulu kedua telapak tangan dengan tanpa doa apapun, maka yang didahulukan adalah wajah, kemudian kedua telapak tangan. Dengan seperti itu, kita telah sah untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya fasilitas tentang sholat jamak dan qashar. Rasulullah SAW pernah mengadakan perjalanan dari Madinah menuju Makkah. Baru sampai di Zulhulaifah, yang berjarak Madinah ke Zulhulaifah adalah kurang lebih 3 mil. Para ulama mengatakan kurang lebih sekitar 5 kilo atau 4,5 kilo. Dalam hal ini, Dewan Hizbah Persatuan Islam mengambil ketentraman untuk umat, maka mengambil kesimpulan dan keputusan bahwa seorang dikatakan musafir bisa melaksanakan jamak qashar, bisa mengambil rukhsah tayamum, yaitu kita dalam perjalanan itu telah menempuh jarak sekurang-kurangnya 6 atau 6,5 kilo, sesuai dengan titik koordinat dari kita berjalan atau kita berdiam diri menuju tempat tujuan. Dalam jarak tentang safar ikhwatu iman, yang diatur itu bukan waktunya, tapi jaraknya. Karena hari ini bisa jadi lintas negara lebih cepat
lintas kota lebih cepat dibandingkan lintas kampung. Karena macet, karena jalan rusak, itu bukan ukuran waktu, tapi ukuran di mana jarak kita menempuh tempat tersebut. Selanjutnya dalam pelaksanaan jama' dan qashar, salat yang 4 rakaat bisa kita laksanakan menjadi 2, zuhur, asar, dan isya. Inilah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berdasarkan apa yang diamalkan oleh Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar ketika musafir pernah melaksanakan Jumat, dan Ibnu Umar pun ketika musafir pernah tidak melaksanakan Jumat dan menggantinya dengan sholat duhur. Berdasarkan hal itu, maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa musafir boleh tidak melaksanakan Jumat dan menggantinya dengan duhur. Ini pun sebuah rukhsah. Artinya ketika ikhwatul iman hari ini melaksanakan Jumat di Masjid An-Nur, kita melaksanakan azimah, mengambil hukum pokok. Ada pula saudara kita yang tidak Jumat, menggantinya dengan duhur, itu mengambil hukum rukhsah. Yang tidak ada adalah Jumatnya dilaksanakan, duhurnya juga dilaksanakan. Artinya itu tidak sesuai ketentuan. Maka segala fasilitas ini mesti menjadikan kita membuat sebuah perjalanan itu semestinya lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ikhwatul iman, apa yang digambarkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Mulk ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan." Dialah Allah yang telah menjadikan kamu, atas kamu muka bumi ini dalulan, menjadi mudah. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Maka berjalanlah, bersafarlah, bepergianlah ke segala penjuru bumi. Wa kulu min rizqi, makanlah setiap rizki darinya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kalian akan kembali. Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk safar kemanapun kawasan yang kita mampu. Kemudian beliau mengingatkan bahwa safar itu dalam rangka kita berjalan, dalam rangka kita mencari nafkah, dalam rangka kita berdagang. Maka laksanakanlah apa yang menjadi kemampuan kalian. Dan kita harus ingat, kata Imam Ibnu Katsir, bahwa tidak ada kemanfaatan, la yujdi alaikum syai'an, tidak ada kemudahan perjalanan, setiap belokan kita selamat, tidak ada yang runtuh lantas jatuh ke kendaraan kita, illa an yuyassirakumullah, selain seluruhnya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa mobil yang terguling, berapa motor yang tabrakan, berapa orang yang meninggal dunia dari perjalanan. Pertanyaannya, kenapa kita selamat? Karena kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.